شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Sekarang kita berada di bulan Ramadan dan ini salah satu bulan yang memang Allah berikan kemuliaan, terutama bagi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah. Karena salah satu kebaikan orang yang taat itu adalah orang yang akan pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tegaskan dengan firman-Nya pada surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 132, apa kata Allah? Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul, maka kata Allah kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah ini kan tentu luas pemahamannya. Kan yang sekedar dalam bentuk dimudahkan mendapatkan kebaikan, tapi juga Allah berikan kemudahan dalam beribadah. Allah mudahkan kemudahan beribadah dan Allah persulit kita untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Inilah salah satu di antara rahmat Allah yang luar biasa. Bagi orang-orang yang dimudahkan Allah untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Allah jamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya orang yang dipersulit oleh Allah untuk mengerjakan perbuatan maksiat, maka ini juga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan beribadah dan persulit melaksanakan maksiat juga adalah bukti dari cinta dan kasihnya Allah, bukti cinta dan kasih sayangnya Allah pada hambanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di bulan Ramadan juga kita memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah-ibadah yang membawa pada sebuah kebaikan, nilai-nilai yang Allah ridho. Terutama ibadah yang sunnah tapi mendekati muakkad adalah membaca Al-Quran. Orang-orang yang lidahnya, lisannya basah dengan bacaan Al-Quran, Allah sukanya luar biasa. Karena Allah janjikan walisanna wa syafatain pada surah Al-Balad surah yang 90 ayat yang ke-9, kata Allah, Allah telah berikan kepadamu, kata Allah, satu lidah dan dua bibir. Untuk apa? Untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang kata Allah dia jadikan lidahnya, lisannya basah dengan bacaan Al-Quran, basah dengan zikrullah, maka inilah salah satu ciri di antara orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat Allah yang lainnya juga kita rasakan sementara ini adalah, bukan sementara tapi selamanya kita akan dapatkan, itu dengan mata bisa melihat apa yang Allah berikan di alam dunia ini. Tapi Allah tuntut dengan mata itu, kata Allah, kalian alam naj'al ainain, dua mata yang Allah berikan kepadamu, gunakanlah untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan matanya melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Allah, maka di akhirat Allah akan bukakan matanya untuk melihat kebaikan yang Allah berikan pada waktu hidup di dunianya. Dan dengan demikian maka gunakanlah kesempatan hidup ini. Pertama, kita diberi Allah nikmat kesehatan, kita gunakan untuk beribadah pada Allah. Tapi satu yang Allah berikan adalah nikmat bisa melihat dengan mata, nikmat lidah bisa berkata, bibir untuk berucap. Maka ini Allah katakan, kalau dia gunakan di jalan Allah, maka di akhirat dia akan mudah menjawab segala pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali satu hal yang kita harus banyak bersyukur, karena Allah berikan kemudahan kita untuk menjalani hidup ini karena kita orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan untuk malam hari ini. Sebenarnya dan manfaatnya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.